Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Kananto. Eh, Kalian bisa panggil saya Bapak Sidik, Bapak Ahmad, juga silahkan. Eh, Sebelumnya di sini Bapak berasal dari Tangerang. Siapa di sini yang tahu kota Tangerang? Ya, Tangerang itu adanya di Provinsi Banten. Nah, Tangerang di mana, Pak? Bapak, Tangerangnya ada di Karawaci. Nah, sebelumnya adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa itu BK? Nah, jika belum ada, Bapak di sini akan menjelaskan sedikit apa itu BK. Mungkin kalau di sini ada yang punya pandangan BK itu seperti apa, ada yang punya pandangan BK itu seperti polisi sekolah, atau BK itu yang hanya memberikan tindakan ketika ada siswa bermasalah atau ketika melanggar peraturan. Nah, itu pasti dipanggilnya guru BK. Makanya rata-rata siswa-siswi itu pasti biasanya pada takut sama guru BK. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, maksudnya BK itu tidak sekejam apa yang kalian pikirkan. Nah, yang pertama, BK itu adalah fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk adik-adik itu bisa berkonsultasi kepada guru BK. Kenapa kalian harus berkonsultasi ke guru BK? Atau kenapa kalian tuh disarankan berkonsultasi ke guru BK? Yang pertama, dalam BK itu namanya dalam proses nanti ketika kalian konsultasi di BK itu ada namanya proses konseling. Apa itu proses konseling? Yaitu proses pemberian bantuan kepada seorang individu atau kepada siswa yang diberikan oleh seorang konselor. Nah, konselor ini siapa? Guru BK. Untuk apa? Tujuannya itu untuk memandirikan kalian. Kalian bisa menemukan solusi dari masalah yang kalian punya. Dan juga dalam konsultasi di sini, dalam BK itu kita mempunyai beberapa kode etik biar kalian tidak takut. Kenapa? Yang pertama, kita ini mempunyai asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang dimaksud di sini adalah ketika kalian menceritakan apa yang mau kalian ceritakan, kalian tidak usah takut bahwasanya waduh, nanti masalah saya nanti diceritain lagi ke guru A, ke guru B, ke guru C, ataupun nanti diceritain lagi. Jadi ya takut nih cerita ini akan bocor. Nah, maka dari itu ketika kalian cerita guru BK, ini saya jamin bahwasanya masalah kalian tidak akan bocor, kecuali masalah itu yang kalian ceritakan itu bersifat data. Contoh, misal kalian mau menceritakan tentang kalian ini nanti habis lulus pengennya lanjut SMA, atau pengen lanjut SMK, atau pengen lanjut ke pesantren tahfidz, atau dan lain-lain, itu karena bersifat data. Kalau kalian sudah menemukan jawaban nanti tujuan kalian mau kemana, nah itu Bapak bisa memberikan data tersebut ke pihak tertentu. Dan apabila masalah tersebut juga dibutuhkan karena urusan apa yang namanya punya urusan namanya merujuk ke masalah hukum. Nah, itu mau nggak mau Bapak harus berani menceritakan masalah tersebut kalau diminta oleh hukum. Nah, tetapi dalam kita bercerita ini, insya Allah rahasia kalian tidak akan bocor. Yang kedua, ada yang namanya keterbukaan, yang dimana kalian harus secara terbuka menceritakan apa yang kalian ingin ceritakan, dan juga Bapak akan terbuka di sini karena Bapak sudah sebagai guru BK, maka Bapak akan terbuka menerima apapun apa yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga itu adalah kesukarelaan. Jadi kalian itu harus secara sukarela menceritakan, agar kenapa? Agar kita bisa sampai di intinya. Intinya masalah kamu itu ternyata sumbernya tuh yang dari mana gitu. Terus yang keempat,
keputusan itu adalah di tangan kalian sendiri. Di sini sebagai guru BK bukan berarti kalian menceritakan, Bapak menjadikan solusi, kalian menceritakan, saya memberikan solusi, bukan seperti itu. Tetapi di sini Bapak hanya bisa membantu gimana kalian menemukan solusi dengan bantuan BK gitu. Bukan berarti kamu harus mengikuti ketika kalian punya masalah. Pak, saya punya masalah, semisal saya susah belajar. Kita belajar nanti di ini. Bukan, berarti kalian hanya mengikuti itu namanya solusi. Tapi bukan seperti itu. Tapi nanti kita bagaimana caranya kalian bisa menemukan solusi itu dari diri kalian sendiri. Wah Pak penasaran. Nah kalau kalian penasaran, bisa nanti kita coba untuk melakukan proses konseling ketika kalian mempunyai masalah. Maka dari itu yang Bapak harapkan, semoga kalian bisa secara terbuka ketika selama kalian di sekolah ini. Silakan kalau kalian mempunyai permasalahan, entah itu permasalahan di keluarga, entah itu kalian mempunyai permasalahan dengan salah satu guru semisal, tetapi itu yang menghambat kalian untuk berkembang. Tapi yang Bapak harapkan kalian jangan takut dulu. Tidak luput juga guru BK itu punya masalah juga gitu. Tapi tidak seperti itu secara keseluruhan. Kalau kalian jangan takut nanti lalu di sekolah itu tidak usah takut, karena BK di sini bisa membantu kalian untuk kalian menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan gimana cara kita memanage emosi kita, bagaimana cara kita memanage finansial kita, bagaimana cara kita mengetahui ini itu perbuatan kira-kira baik atau tidak, tentang bagaimana mengenal orang lain dan juga bagaimana cara mengenal diri kita sendiri. Maka dari itu silahkan kalian yang masih penasaran, mungkin di sini ada yang masih mau bertanya tentang BK secara umum seperti apa. Oke baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Bapak harapkan semua sudah jelas. Maka jangan takut lagi dengan guru BK. Kedepannya semoga kita bisa lebih interaksi kita lebih nyaman. Yang punya masalah jangan takut untuk bercerita. Kalau ingin guru semisal bisa membuat janji dengan Bapak bahwasanya kita harus memakai adab gitu. Adabnya gimana? Nah, adab bagaimana cara adab menghubungi guru yang baik? Nah, itu harus dipakai, harus diterapkan gitu. Maka dari itu, jika kalian ingin membuat janji ataupun Pak saya nggak berani bertemu di ruang BK ataupun izin ketemu Bapak di ruang guru, bisa via chat, kita bisa ngobrol teman. Kita bisa konsultasikan apa permasalahan yang kalian hadapi di sekolah ini. Apapun itu, selama itu permasalahan tersebut menghambat kalian untuk berkembang di dunia pendidikan ini ataupun di sekolah ini, selama Bapak bisa membantu permasalahan kalian. Apapun itu, mungkin yang bertanya yang sekarang udah punya masalah ataupun tidak harus masalah. Jika kalian masih bingung strategi belajar, jika kalian masih bingung tentang
gimana cara bersosialisasi dengan teman, itu bisa ceritakan ke guru BK. Kurang lebih itu saja. Mungkin jika ada teman-teman yang udah punya unek-unek, nanti bisa langsung nih kita buat janji.